Oke, sekali lagi sahabat, shalom. Haleluya. Ya, bersyukur kita boleh ada ya sekali lagi di dalam ibadah Pesak. Ya, sekali lagi Pesak yang kita rayakan sudah sesuai dengan kitab suci. Ya, di dalam kitab Alkitab itu tanggal 14 Nisan. Tanggal 14 Nisan berarti jatuhnya hari Rabu. Kalau ikut yang sebenarnya, kalau mau sebenarnya jam segini belum 14 Nisan untuk waktu Indonesia. Kalau Israel sudah. Nah, kita nanti jam 10. Tapi apa iya kita ibadah jam 10? Yang ada kalian tidur. Aduh, semalaman jadinya. Ya kan, jadi nggak masalah. Tapi makna Pesaknya, lagian kan kita adakan kan nggak lama lagi hitungannya gitu loh. Ya, jadi Israel jam 6 tadi sudah Pesak. Ya, kita nanti waktu Indonesia jam 10 itu waktu Indonesia bagian barat. Kalau bagian timur, tengah itu nanti jam 12 jam 1 baru mereka Pesak. Tapi kan nggak mungkin. Ya, haleluya. Biasanya kan kita merayakan Erev kemarin, tapi kan saya pelajari wah ini bukan nggak benar sih, kurang tepat lah gitu. Kan belum waktunya saat ini pun belum, tapi sebenarnya kalau kita ibadah selesai jam 10 atau jam 10 lewat, ya artinya kan kita nyampe ke 14 Nisan gitu loh, sesuai dengan kitab suci. Ya, haleluya. Nah, saya hari ini entah kenapa saya bingung. Kadang-kadang kan yang namanya Pesak khotbahnya itu aja sebenarnya, ya kan? Setiap tahun. Tapi ada hal yang baru yang Bapak Yahweh taruhkan dalam hati saya untuk disampaikan kepada kita semua, dan ini juga untuk saya pribadi, saudara. Ya, di mana saya kasih tema penyembahan sejati adalah ketaatan. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan Pesak, ada sangkut pautnya dengan Paskah. Ya, nanti kita akan lihat bersama, saudara, ya. Haleluya. Nah, jadi sekali lagi hari ini ya kita akan membicarakan satu hal yang sering kali disalahpahami oleh orang banyak, saudara, yaitu tentang penyembahan yang sejati. Sekarang saya mau tanya dulu, ya, menurut saudara penyembahan itu seperti apa? Ya, kalau saudara bisa jawab penyembahan itu seperti apa? Mungkin yang dulu sudah pernah saya ajarkan juga. Tapi ini ada hal yang lebih dalam lagi, saudara. Oh, ternyata bentuk penyembahan itu bukan hanya sekedar ini, tapi begini loh, gitu. Apa kira-kira? Kalian bisa jawab saya? Oke, saya bantu. Apakah dengan tadi kita memuji menyembah lewat pujian penyembahan, apakah itu satu bentuk penyembahan? Hah? Ya, itu adalah salah satu bentuk kita menyembah. Ya, haleluya. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata bentuk penyembahan yang sering kita lakukan di gereja atau di kehilat, menyembah, main musik, iya kan? Dan lain sebagainya dalam bentuk pelayanan, saudara, dengan suasana yang emosional. Tetapi itu belum dikatakan real penyembahan, saudara. Ya, apalagi kan kalau sudah dengan angkat tangan, haleluya, puji Bapak Yahweh, dengan meneteskan air mata gitu kan. Kelihatannya kita sudah menyembah loh, saudara. Ya, haleluya. Kelihatannya saudara dan saya itu sudah menyembah, dan mungkin saudara berkata cukup bagi saya. Iya kan? Tetapi mari kita jujur, saudara. Sekali lagi, apakah itu benar-benar penyembahan? Ya.
Apakah kita datang ke gereja, kita datang ke kehilat dengan musik, kita nggak ada musik, tapi dengan pujian penyembahan kita menyanyi dengan suara merdu, dengan suara fals, iya kan? Kemudian angkat tangan mungkin sambil dengan menangis. Apakah kita sudah merasa cukup? Ya, dan apakah ini adalah benar-benar inti dari penyembahan tersebut, saudara? Gimana? Ya, mungkin pemahaman kita seperti itu. Ya, saya juga mempelajari yang memang seperti itu, saudara. Ya, tetapi ketika saya diingatkan lagi, saudara, beberapa hari, ya, makanya saya mulai susun khotbahnya, saudara. Makanya saya hari ini nggak ada buat kue, saudara, karena pening kepala, saudara. Nyiapkan khotbah untuk 2 malam. Ya, kalau sahabat kan masih ada jeda waktu, ya kan? Malah bersih gereja, malah urus diri, ya memang nggak ada waktu sama sekali, saudara. Jadi memang saya fokus untuk betul-betul kasih makan rohani untuk saudara. Biarlah saudara yang bawa makan, iya kan? Haleluya. Haleluya. Karena kalau enggak pusing, saudara. Ya, karena saya pun siapkan khotbah kalau sudah nggak fokus ya buyar juga, saudara. Ya, haleluya. Nah, kita kembali lagi, kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa penyembahan bukan soal suara. Ya, penyembahan bukan soal suara. Penyembahan bukan soal musik, bagusnya musik, full band tapi nggak ada pemain. Ini dia. Haleluya. Ya, bukan soal ritualnya yang kita lakukan setiap Sabat atau yang orang Kristen lakukan setiap minggu. Ya, saudara, saya mau katakan malam hari ini, biar saudara dan saya sadar betul-betul, saya mau sampaikan penyembahan yang sejati adalah ketaatan penuh kepada Bapa Yahweh. Itu adalah bentuk penyembahan yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Kalau Anda tidak taat, berarti Anda belum menyembah Bapa Yahweh. Nah, mulai mikir. Saudara mulai taat. Ya, jadi tidak cukup Anda menyembah dengan musik yang mewah, dengan angkat tangan, dengan suara yang merdu, suara yang bagus, meneteskan air mata, tapi hanya di gereja, di luar Anda tidak taat, Anda belum menyembah Bapa Yahweh. Itu bukan pujian sejati. Itu bukan penyembahan sejati. Haleluya. Paham? Saya pun tersentak oleh imam. Wow. Nanti kita lihat, saudara. Yang lebih jauh lagi saudara akan semakin memahami. Apa iya? Ya, haleluya. Tapi intinya saudara garis bawahi dulu kata ketaatan. Apa? Ya. Diperpendek taat. Baca dari depan taat, baca dari belakang taat juga, saudara. Ya, haleluya. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, ini rahasia saudara-saudara bisa memahami penyembahan yang sejati. Ya, ingat saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Bapa Yahweh tidak terkesan dengan suara merdu, suara indah. Ya, kalau hatimu penuh dengan dosa. Betul? Suara bagus di gereja, haleluya, melengking tinggi, tapi hidupmu penuh dengan dosa, Anda tidak taat. Ya, berarti apa yang kita persembahkan itu mental, saudara. Ya, haleluya. Bapa Yahweh tidak mencari ritual yang kosong yang kita lakukan setiap hari Sabat, tidak, saudara. Akan tetapi Bapa Yahweh mencari hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu.
Ya, haleluya. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh saudara, Bapak mau adalah hati kita saudara. Hati yang taat saudara. Ya, hati yang sungguh-sungguh. Ya, hati yang tunduk. Hati yang rela menyerahkan diri sebetulnya. Katakan amin. Ya. Paham saudara? Sekarang kita flashback kepada kejadian tentang Abraham. Saudara mulai ingat cerita Abraham. Ya. Abraham. Tahu ceritanya? Ya. Kita lihat teladan daripada Abraham. Ketika Bapak Yahweh apa? Bapak Yahweh suruh apa sama Abraham? Ah, daya ingat masih kuat ya. Iya, anak sekolah minggu, mantap. Dulu, ya. Kalau sekarang sudah anak sahabat, haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Yahweh memerintahkan ya kepada Abraham, ini adalah hal yang berat saudara, sangat berat. Ya, di mana Bapak Yahweh memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ya. Anak Ishak, anak satu-satunya, anak yang dinantikan sekian lamanya, anak yang begitu dikasihi saudara. Lalu Bapak Yahweh bilang, Bram, persembahkan anak. Haleluya. Kalau saudara gimana? Oh, langsung protes, enak aja. Anak yang ditantikan sekian lama lalu disuruh persembahkan. Iya. Karena kita ini tukang protes. Tapi sudah lihat teladan Abraham sudah. Ya. Haleluya. Apakah Abraham membantah? Hah? Apakah Abraham berdebat dengan Bapak Yahweh? Apakah Abraham menunda? Nanti dulu Tuhan. Ya. Jawabannya tidak, saudara. Ya. Abraham tidak membantah. Ya, ketika Bapak Yahweh katakan kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Ya. Haleluya. Jawaban Abraham, ya, Abraham tidak membantah, Abraham tidak berdebat, Abraham tidak menunda-nunda waktu. Di kitab suci katakan ia taat saudara. Ya. Nah, ini yang saya katakan di awal, ketaatan adalah suatu bentuk penyembahan yang sejati, taat. Amin. Haleluya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya mau tegaskan kepada kita saudara, kalau hidup saudara dan saya penuh dengan dosa, lalu kita datang ibadah, datang ke kehilat hanya untuk nangis-nangis, ya kan, hanya untuk nyanyi-nyanyi, itu bukan penyembahan sejati, itu hanyalah pelarian emosional karena saudara banyak masalah. Nggak ada salahnya juga sih. Cuman kan dalam bentuk ketaatan saudara yang dimaksudkan di sini. Ya. Ingat Bapak Yahweh tidak mencari itu. Ya, akan tetapi Bapak Yahweh mencari kesetiaan saudara. Kesetiaan yang nyata. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," lanjutkan. "Jikalau kamu mengasihi aku,
kan? Yesua katakan kalau kamu, saudara, dan saya mengasihi Yesua, kamu, saudara dan saya akan apa? Yohanes 14 ayat 15. Akan menuruti segala perintah-perintahku. Amin. Berarti namanya taat. Kalau lagi membangkang taat dong. Halo. Kelihatannya simpel, saudara. Tapi ini, apalagi di zaman akhir Bapak Yahweh, orang-orang yang mau taat. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Segala yang diperintahkan Bapak Yahweh, lakukan. Yang gak diperintahkan jangan lakukan. Tapi di zaman akhir terbalik, yang gak diperintahkan dilakukan, yang diperintahkan gak dilakukan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes 14:15 ya, jelas sekali saudara. Dan itu artinya ukuran kasih kita kepada Bapa Yahweh bukanlah air mata di ibadah, bukan angkat tangan, bukan suara bagus, tetapi ketaatan setiap hari. Bukan cuma di kehilat, di kehidupanmu setiap hari. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bahwa penyembahan sejati adalah hidup yang tunduk, hidup yang taat, hidup yang berubah. Amin, saudara. Ya, 3 hal ini penting, saudara. Saudara harus belajar ada penundukan. Ya, belajar taat. Kapan lagi saudara mau belajar taat? Rapture sudah di depan mata. Bahkan hidup yang berubah. Makanya saya katakan berulang-ulang kali. Ya, kalau saudara tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan, itu bisa nggak dikatakan manusia hal yang demikian, saudara? Ya, pertumbuhan bukan dilihat dari berapa banyaknya saudara beribadah di gereja, tapi pertumbuhan sejati adalah hidupmu berubah, karaktermu berubah. Itulah pertumbuhan yang sejati, amin. Bukan banyaknya, semakin banyaknya jemaat itu bertumbuh. No, banyak jemaat tapi makin kurang ajar saat tidak taat. Itu bukan pertumbuhan. Yang sedikit aja tidak taat, mau apalagi banyak. Ya, murid Yesua 12, satu mengkhianat. Murid Tuhan itu. Lah itu ada yang mengkhianat, apalagi cuma jemaat. Bahkan Petrus sempat menyangkal sebelum ayam berkokok 3 kali, ya kan? Lihat murid Yesua. Apalagi cuma jemaat, halo. Apa itu om tinggi? Biar dia khotbah, kita duduk diam, tapi nggak usah dengar apa kata dia. Kan begitu, saudara? Kan betul nggak? Iya, pokoknya kita nggak usah. Pokoknya kita dengar aja di gereja. Nggak usah. Itu begitu, saudara. Ya, haleluya. Ngeri saudara kalau ya, haleluya. Orang-orang Kristen yang kayak gini lalu mimpinya rapture, aduh, tunggu dulu saudara. Ya, tunggu dulu. Haleluya. Ya, ini saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Belajar. Saya sampaikan itu juga kebenaran saudara.
Ya, untuk saudara juga, bukan untuk orang lain. Nanti giliran ada apa-apa, nah baru ngeluh. Nah baru cari saya. Kemarin nggak mau dengar-dengaran, nggak mau taat. Ya, jadi hari ini saudara kita belajar, ya, bahwa penyembahan sejati adalah apa tadi? Hidup yang tunduk, hidup yang taat, dan hidup yang berubah. Dan kita akan lihat bahwa teladan Abraham di Gunung Moria adalah definisi awal dari worship, dari penyembahan menurut kitab suci. Ya, saya percepat, ini lumayan panjang. Bagian yang pertama saudara, ya, Abraham dan Gunung Moria. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk ke inti kisah yang luar biasa dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ya, ini bukan sekedar cerita sejarah, ini adalah pelajaran hidup tentang arti daripada penyembahan sejati. Jadi Abraham mengajarkan kita tentang penyembahan yang sejati. Nah, Bapak Yahweh datang kepada Abraham dengan perintah yang sangat berat. Ya, di sini dia katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Siapa dia? Ishak, yang engkau kasihi, dan pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Ini perintah bukan ringan, saudara. Ini berat, anak derek nak disembelih. Ya, haleluya. Ishak adalah anak yang dijanji, anak yang dinanti-nantikan. Ya, bertahun-tahun lamanya, anak yang menjadi harapan masa depan untuk orang tua, untuk keluarga. Tetapi Bapak Yahweh meminta Abraham untuk mempersembahkannya, saudara. Sekali lagi, apa reaksi Abraham? Taat. Ya, haleluya. Dia nggak berdebat, dia nggak bertanya, kenapa harus Ishak sih? Nah, kan banyak anak-anak yang lain atau binatang. Enggak, saudara. Ya, dia tidak menunda dengan alasan, ya nanti belum, nanti tunggu. Saudara kan begitu. ya, Abraham tidak, saudara. Abraham langsung taat, saudara. Keesokan harinya Abraham bangun pagi-pagi, mempersiapkan kayu, membawa Ishak dan berjalan menuju Gunung Moria. Inilah inti penyembahan itu, yaitu ketaatan tanpa kompromi. Amin. Ketaatan tanpa kompromi luar biasa. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Abraham berkata kepada bujang-bujangnya, kan dia bawa 2 orang lagi, saudara. Ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan bersembahyang, lalu kami kembali kepadamu. Kejadian 22 ayat 5. Dia nggak bilang kepada bujang-bujangnya bahwa dia mau sembelih anaknya, nggak, cuma bilang sembahyang, saudara. Ya. Perhatikan di sini, saudara, kata yang dipakai ya di sini dalam Ibrani adalah saka. Ya, saka artinya itu sujud, tunduk, dan merendahkan diri. Jadi ketika Abraham berkata, kami akan bersembahyang, jadi ia tidak sedang berbicara tentang, oh kami akan nyanyi-nyanyi, seratlah, haleluya. Enggak, saudara. Ya, dia tidak sedang bernyanyi-nyanyi. Ya, akan tetapi ia bicara tentang ketaatan penuh, yaitu melakukan apa yang Bapak Yahweh perintahkan, sekalipun berat. Saya percaya hati kecilnya meraung-raung, tapi dia mau belajar taat, saudara. Haleluya, luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan suasana di atas gunung itu, saudara. Ya, nggak ada musik, ya, nggak ada paduan suara, nggak ada lampu sorot, ya, tapi yang ada hanyalah seorang ayah yang siap menyerahkan anaknya
karena ia percaya kepada Bapa Yahweh, dan itulah penyembahan sejati. Amin, haleluya. Saudara perhatikan ketika Abraham mengangkat pisau, ya udah udah taruh di atas kayu, anaknya mungkin bingung, ngapain sih ayah ini? Kan begitu saudara. Ya, dia nggak tahu mau disembelih saudara. Ya, luar biasa. Ketika Ishak mengangkat pisau untuk menyembelih Ishak, apa yang terjadi cerita selanjutnya? Ya memang sudah saya katakan tadi. Tapi ketika cabut pisau nak sembelih, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bapa Yahweh melihat kesetiaan Abraham. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh melihat kesetiaan Abraham. Bapa Yahweh melihat benar, sungguh benar anakku benar-benar taat. Amin. Luar biasa. Dan dari situlah Bapa Yahweh menyediakan pengganti Ishak. Ya, yaitu seekor domba jantan yang tiba-tiba tersangkut di semak. Ya, keren saudara, luar biasa. Ya, di hari-hari terakhir begini saudara mau belajar taat saudara. Nggak cukup saudara datang beribadah nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, tangan di atas. Ya tangan di atas menyembah, bukan tangan di atas saudara biasa di luar sana saudara. Ya, nggak cukup saudara. Ya, bukan itu intinya saudara. Ya, Anda tunduk pada suami, Anda mengasihi istri, itu adalah ketaatan, itu adalah penyembahan. Anda melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu penyembahan. Bukan nanti nyanyi di gereja, angkat pujian, baru saudara ini dikatakan menyembah. Enggak. Dalam seluruh kehidupanmu itu adalah bentuk penyembahan. Amin. Haleluya. Jadi pesan yang jelas dari Gunung Moria adalah penyembahan yang sejati bukanlah suara kita, tapi yang saya katakan tadi adalah ketaatan. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan saudara, Bapak Yahweh tidak mencari ritual kosong. Bapak Yahweh tidak terkesan ya dengan nyanyi-nyanyian, tari-tarian, musik, air mata. Ya kan, di setiap kita ibadah Sabat, ya kalau hidup kita tetap penuh dengan dosa saudara. Ya, Bapak Yahweh hanya mencari hati yang tunduk, hati yang taat, hati yang rela menyerahkan yang paling berharga. Apa yang paling berharga dalam hidup? Emas, perak, sampai lupa ibadah, cuma gara-gara cari emas. Ishak anak yang paling berharga. Hello? Paling berharga. Ya, itu harta yang paling berharga. Jangan sudah, hari-hari ini makanya saya katakan, oh haleluya Bapak Yahweh. Ya, Abraham begitu mengajarkan kita bahwa penyembahan sejati ini adalah bentuk ketaatan tanpa syarat. Ya, makanya Abraham disebut apa? Bapak orang beriman. Amin, saudara. Mari belajar. Ya, apalagi sudah di hari-hari. Kenapa saya kadang-kadang cerewet saudara? Sebenarnya untuk saudara juga. Ya, saudara kalau mau taat sebenarnya ya, kalau saudara betul-betul mau taat, tapi ya kita ketiknya sulit juga. Tapi ya saudara berdoa. Yang namanya 7 hari raya itu sabat gadol. Bukan cuma sabat kita berhenti bekerja. Sabat gadol itu sabat besar. Ya, itu adalah 7 hari raya yang diperintahkan. Berarti kita pun harus berhenti bekerja.
Apalagi yang bekerja lalu nggak ibadah, oh itulah aneh lagi saudara. Itu lebih lalu core. Sabat gadol apalagi besok. Nih, berapa itu? 2 sampai 8 April. Itu nggak boleh bekerja sebenarnya. Paling saudara apa namakan om. Tapi kalau nggak mau taat, ya, kalau mau ikut kitab suci nggak boleh saudara. 7 hari Anda nggak boleh bekerja. Waduh. Kalau mau belajar taat saudara, kita ini terlalu banyak kebijakan, terlalu banyak kompromi. Tapi it's okay. Ya. Makanya saya catat tuh. Ya. Haleluya. Besok kalau nggak datang lagi malam, nggak ngerti saya. Paling tinggal tolong doakan saya. Kenapa? Ya, haleluya. Baru hari Minggu gua sulung. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, makna saka. Ya, makna saka. Ya, kita fokus satu kata penting yang muncul di dalam Kejadian 22 ayat 5, yaitu kata bersembahyang saudara, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai worship. Ya, worship atau sembahyang. Ya, dalam teks Ibrani kata saka dipakai adalah wenistakafe yang berasal dari akar kata saka. Ya, apa arti kata ini? Saka berarti sujud, tunduk, berlutut, merendahkan diri dengan hormat. Ya. Nah, ini bukan sekedar doa panjang-panjang, bukan sekedar nyanyian yang indah-indah, melainkan tindakan tubuh dan hati yang menunjukkan penyerahan total. Bukan hanya bentuk di kehilah kita menyembah, tetapi juga dalam bentuk ketaatan di luar sana, saudara. Ya, jadi ketika Abraham berkata, "Kami akan bersembahyang," ya, di sini dimaksudkan Abraham tidak sedang bicara tentang musik atau tentang liturgi gereja, akan tetapi Abraham bicara tentang ketaatan yang nyata. Nah, artinya melakukan apa yang Bapa Yahweh perintahkan, sekalipun itu berat. Betul? Kadang-kadang berat, saudara. Anak kandung loh yang mau disuruh bunuh. Apa nggak berat, saudara? Sekarang hari ini Bapak yang perintahkan bunuh anakmu, mau? Ya, haleluya. Perhatikan sekali lagi, saka bukan hanya gestur fisik, saudara ya. Kalau hanya sujud tubuh tapi hati tetap melawan, tetap berbuat dosa, maka itu bukan penyembahan sejati. Nah, saka adalah sikap hati yang tunduk penuh, yang berkata, "Aku menyerah, aku taat, aku tidak melawan kehendak-Mu." Amin. Nah, inilah yang Abraham tunjukkan. Ya, ia tidak sekedar membungkuk, tetapi ia siap menyerahkan Ishak. Ya, Abraham menunjukkan bahwa penyembahan sejati adalah obedience in action. Bahasa Inggris, mantap. Obedience in action artinya ketaatan yang diwujudkan dalam tindakan. Jangan cuma di mulut, jelas iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi kembali lagi, saudara, saya tegaskan, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus jujur, ya. Harus jujur, karena memang banyak orang mengira bahwa penyembahan itu sudah cukup ketika kita sudah seperti tadi yang kita lakukan, saudara. Ya, haleluya, sudah cukup kita menyembah dengan mulut kita, ya mungkin dengan air mata, tetapi
Saka menegur kita di mana penyembahan sejati itu bukanlah nyanyian, suara, tangisan, melainkan ketaatan. Pertanyaan sederhana, sudahkah Anda taat? Belum belajar. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh tidak mencari keindahan suaramu, ya, lincahnya Anda bermain musik, ya, dan lain sebagainya, ya, haleluya. Enggak, saudara. Tapi kalau hatimu busuk penuh dengan dosa, banyak kan pelayan-pelayan yang melayani tapi berbuat dosa, zina, sama hamba Tuhan, para pendeta pun demikian, betul? Itu kejijikan, saudara, ya. Bapak Yahweh mau cari hati yang tunduk, betul-betul tunduk, taat, ya. Ya, haleluya. Hati yang rela menyerahkan, yang paling berharga. Amin. Yang paling berharga, haleluya. Abraham paling berharga apa tadi? Ya, saudara mikir yang paling berharga apa? Dari makna saka adalah penyembahan sejati sama dengan ketaatan sejati. Gak ada kompromi, saudara. Gak ada alasan. Gak ada penundaan. Hanya hati yang tunduk penuh kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, saka mengajarkan kita demikian, saudara. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga ini kontras dengan penyembahan modern. Ya, sebenarnya saya sudah singgung di awal, tapi nggak jadi masalah untuk supaya saudara semakin memahami. Karena kan saudara kan lihat di luar sana yang penyembahannya keren, basaro lagi, betul dah saudara. Tapi di luar lincah, di dalam, di luar Babel luar biasa. Iya nggak? Ada nggak kayak gitu? Oh banyak. Iya. Iya kan? Apakah itu penyembahan sejati? Itu, ya ini dia kita lihat ya, penyembahan modern, saudara. Ya, jadi setelah kita melihat teladan Abraham, bahkan kita sudah memahami arti kata saka, sekarang kita harus berani melihat kenyataan. Ya, kita harus berani melihat kenyataan, kita harus berani melihat realita. Penyembahan zaman sekarang sering jauh berbeda dari kata penyembahan sejati yang benar-benar diajarkan oleh kitab suci. Kenapa? Karena banyak orang datang ke kehilan atau ke gereja, ya, di hari Sabat ataupun hari Minggu, kebiasaan orang Kristen. Ya, datang dengan penuh berapi-api, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Mereka bernyanyi memuji Tuhan, ya, mereka mengangkat tangan, bahkan mungkin ada yang menangis, dan mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu, ya, sudah membayar mahal dosa-dosa mereka. Jadi Senin sampai Jumat berbuat dosa, hari Sabat datang ke gereja menyembah, nangis-nangis. Jadi dengan dia sudah menyembah, dia sudah sogok Bapa Yahweh bahwa dosanya diampuni. Ngeri yang kayak gini, saudara. Ya, ini banyak orang di luar sana demikian. Ya, ngeri gak, saudara? Tapi kalau mau jujur, apakah itu penyembahan sejati? No. Ya, itu hanyalah ritual emosional. Ya, kalau tidak diikuti dengan perubahan hidup. Luar biasa di gereja melayani, luar biasa berapi-api, tapi kalau di luar Babel berasap-asap. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, ada orang yang sepanjang minggu hidup dalam dosa, hidup dalam kebohongan, tukang bohong. Ada, saudara, ada. Ya, manusia, oh haleluya, udah terkenal bohong. Manusia itu sudah terkenal pembohong, saudara. Ya, suka berbuat curang, ya, bahkan melawan firman. Ya, tapi datang ke gereja. Ya, datang ibadah Sabat, tiba-tiba mereka datang. Ya, seolah-olah luar biasa. Haleluya. Aduh Tuhan.
Ampuni mereka, karena mereka tahu apa yang mereka berbuat. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, mereka pikir saudara, ya, dengan mereka melakukan hal yang demikian, mereka merasa sudah suci kembali. Iya kan? Apalagi disertai dengan perjamuan kudus. Karena Yesus menguduskan saya. Wes, keren. Habis perjamuan kudus, labuh lagi hidup dalam lumpur dosa. Ngeri saudara. Perjamuan kudus bukan mainan saudara. Amin. Yang seenaknya Anda bermain, makanya Pesak ya adalah perjamuan kudus setahun sekali yang kita lakukan untuk saudara menghargai. Saya mantan Tiberias. Dan perjamuan kudus setiap saat lagi, bukan setiap hari. Dan saya melihat di dalamnya banyak mempermainkan tubuh dan darah Yesus. Ngeri. Ya, haleluya. Makanya sahabat kemarin kalau Anda nonton YouTube saya, itulah saya tegaskan. Supaya Anda betul-betul menguduskan diri, supaya kita layak dalam Paskah. Ya, makanya tadi sebelum firman kita cuci dulu, cuci mat-mat. Ya kan? Habis itu perjamuan kudus. Nang labuh lagi. Tuhan dah nak datang saudara. Makanya saya katakan memang manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tapi belajarlah. Ya, belajarlah, amin. Belajar untuk hidup kudus. Itu harga mati loh saudara. Gak bisa ditawar-tawar, amin. Gak bisa ditawar-tawar. Itu syarat mutlak. Tapi kan kita manusia gak mungkin sempurna. Bisa. Yang penting terus maju. Maju. Naik, jangan naik, turun, on off, timbul, tenggelam, ya. Belum dapat yang demikian saudara. Ya, kita nggak ada bedanya dengan orang Kristen di luar sana, betul? Nggak ada bedanya, saudara. Ya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus sungguh-sungguh. Penyembahan kita harus sungguh-sungguh, amin. Ya, karena nantinya kita di hadapan Bapa Yahweh disebut orang-orang yang munafik, sudah. Ingat, manusia melihat apa yang, tapi Bapa Yahweh melihat, ya. Kita hidup dalam kemunafikan. Maka Bapa Yahweh bilang apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Betul? Sia-sia, saudara. Ya, sia-sia Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Jadi jelas-jelas kitab suci katakan Bapak Yahweh melihat kesungguhan hati kita, hati hamba kita. Ya. Jadi kalau hati penuh dosa, iri, dengki, benci, dendam, nyanyian saudara nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Ya. Jadi jelas Yohanes 14 ayat 15 tadi apa katakan? Jikalau kamu mengasihi aku, lanjutkan, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Jelas ya. Jadi ukuran kasih kepada Bapa Yahweh bukan di kehendak. Ya. Bukan saudara. Melainkan ketaat. Ya, Anda taat tiap sahabat, tapi di luar Anda nggak taat sama kawan. Ya. Ketaatan nyata dalam kehidupan sehari. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya perlu tegaskan kembali bahwa penyembahan modern di zaman now sering salah fokus saudara. Ya, fokusnya hanya pada suasana. Wih keren ya, wih banyak mereka, ini musiknya keren, wih penyembahannya bagus, Apakah begitu saudara? Kalau kita ya sedikit ya, apaan itu nggak enak. Nggak ada musik lagi. Apakah begitu saudara? Salah kadang-kadang saudara. Ya, fokusnya hanya melihat suasana, bukan pada ketaatan saudara. Amin. Ya, fokusnya hanya pada emosi, bukan pada kesetiaan. Fokusnya hanya kepada ritual
spiritual, bukan kepada transformasi hidup. Ini yang saya katakan tadi. Ada taat luar biasa, ada kayak malaikat dalam gereja, tapi di luar hidupmu hancur-hancuran. Gak ada perubahan sama sekali. Gimana? Ya, akan tetapi penyembahan sejati adalah kebalikannya. Amin. Penyembahan sejati adalah hidup yang tunduk, berulang-ulang kali disampaikan, tunduk, taat, dan berubah. Amin. Berubah, saudara. Jadi jangan tertipu oleh suasana emosional. Jangan berpikir bahwa Bapak Yahweh terkesan dengan ritual kosong. Bapak Yahweh tidak mencari pertunjukan, saudara. Ya, akan tetapi Bapak Yahweh mencari kesetiaan. Amin. Kalau hidup kita tetap sama setelah ibadah, kalau kita tetap kembali ke dosa, maka semua nyanyi-nyanyian, ya, penyembahan kita Bapak Yahweh kepada Bapak Yahweh itu menjadi sia-sia, karena Bapak Yahweh yang mencari yang demikian, saudara. Tapi kembali lagi mencari hati yang tunduk. Amin. Paham ya? Yang keempat, kita belajar dari teladan Yeshua. Ya, setelah kita melihat teladan Abraham, kita juga harus melihat kepada teladan yang jauh lebih besar, yaitu Yeshua. Teladan yang dia lakukan yang paling luar biasa, yang paling berharga adalah Pesach, yang hari ini kita rayakan. Amin. Haleluya. Sebelum saya jabarkan, saudara juga sudah paham hal yang paling berharga apa itu dia berikan. Betul? Kalau Abraham cuman tapi Yeshua apa? Dirinya sendiri. Hal yang paling berharga, bahkan darahnya dikorbankan. Amin. Makanya saya ulang-ulang tanya sama saudara, apa yang saudara paling berharga menurut saudara? Berani? Itu yang saya tanyakan ulang-ulang. Apa yang menurut saudara paling berharga? Berani tidak saudara taruh untuk kemuliaan Bapa Yahweh? Ya, Abraham menunjukkan ketaatan dengan siap mempersembahkan Ishak, tetapi Yeshua menunjukkan ketaatan dengan menyerahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Ingat baik-baik saudara, Yeshua tidak datang untuk mencari jalan yang mudah. Tiba-tiba kucuk-kucuk dari surga langsung ting, akulah Yeshua. Enggak, saudara. Ya, Yeshua tidak datang untuk mencari kenyamanan. Hei, layani saya. Enggak, tapi sudah diberi contoh, yaitu dia datang untuk melayani. Amin. Ya, haleluya. Yeshua datang. Yang paling utama adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, sekalipun kehendaknya adalah penderitaan, penolakan dan kematian. Karena Yeshua harus menggenapi seluruh kehendak Bapa. Dan dia menyerahkan yang paling berharga adalah dirinya sendiri. Amin. Saudara bisa bayangkan di Taman Getsemani, dia berdoa sampai peluhnya kayak meneteskan darah, saudara. Peluh kayak darah maksudnya. Ya, dalam mungkin secara manusia ada rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Ini mau disiksa loh, saudara. Ya, secara manusia. Bahkan dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ada koma. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Luar biasa. Saudara perhatikan kata-kata ini. Yeshua menunjukkan bahwa penyembahan sejati adalah ketaatan penuh kepada kehendak Bapa, bahkan ketika itu sangat berat. Haleluya. Yeshua mau taat. Saudara, jadi dia Elohim, dia Raja. Haleluya. Jadi saudara, ketika Yeshua digantung di kayu salib, itu bukan sekedar penderitaan fisik.
Itu adalah puncak dari penyembahan. Amin. Haleluya. Itulah puncak dari penyembahan yang dilakukan oleh Yeshua. Nah, pertanyaannya mengapa? Karena Yeshua taat sampai akhir dan dia katakan sudah selesai. Itulah ketaatan sejati. Amin. Haleluya. Ia rela mati supaya Anda dan saya selamat. Amin. Haleluya. Jadi jelas teladan Yeshua menegaskan bahwa penyembahan sejati bukanlah ritual, bukanlah nyanyi-nyanyian, bukanlah air mata sesaat, akan tetapi penyembahan sejati adalah ketaatan yang rela berkorban. Amin. Jadi saudara, jujur, banyak yang ingin menyembah Bapa Yahweh, tapi dengan cara yang mudah. Ya, dengan cara yang mudah. Banyak yang sudah tertarik, tapi di lain sisi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, ada juga yang sudah menyembah Bapa Yahweh, tapi mereka maunya dengan mudah. Ya, mereka pikir dia udah datang ke Kehilat, ya udah nyanyi puji-pujian, pulang dengan perasaan lega. Akan tetapi Yeshua menunjukkan bahwa penyembahan sejati adalah jalan yang sulit. Amin. Tapi orang-orang sekarang maunya yang nyaman. Ya, nyaman. Jalan yang sulit itu apa saudara? Itulah jalan ketaatan. Amin. Jalan pengorbanan. Amin. Dan itulah jalan salib yang dikatakan Via Dolorosa, perjalanan sampai ke bukit Golgota. Haleluya. Amin saudara. Akan tetapi banyak orang Kristen termasuk Nasrani penyembah Bapa Yahweh yang siap, ada juga yang tidak siap, saudara. Ya, saya harapkan kita benar-benar siap. Amin. Kalau kita benar-benar mau menyembah Bapa Yahweh, saudara, siap taat. Ya, taat dalam tanda kutip bukan saudara hanya taat di Kehilat, semua. Ya, bahkan ketika saat itu kita harus meninggalkan kenyamanan, itu juga bentuk ketaatan. Ya, oh Bapak Yahweh nanti dulu, saya lagi bangun rumah, megah, saya masih mau nyaman. Tidak ada bermaksud untuk menyinggung, tapi memang harus saudara. Anda yang sudah hidup nyaman hari-hari ini, saudara, hati-hati. Ya, kitab suci katakan hati-hati dengan kenyamanan. Ketika waktunya tiba, Anda akan runtuh dengan kenyamanan. Ketika Anda tidak ada persiapan sama sekali, Anda begitu sibuk cari uang untuk kenyamanan, tapi Anda lupa uang itulah yang akan membuat Anda hancuran. Ya, ingat saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini realita. Saya bukan tidak berbicara. Setiap sahabat saya sampaikan, bahkan di media sosial saudara yang berkawan dengan saya sudah saya sampaikan. Kita sudah ada termasuk di pedalaman, lalu Anda masih lalai karena Anda melihat, oh nyaman kok, oh masih nyaman, oh belum, mau tunggu nanti, mau tunggu sudah kacau dulu baru saudara kalut. Itu maksudnya. Apakah begitu? Kita lihat saja nanti saudara. Ya, ngeri saudara, perhatikan baik-baik. Jangan saudara terlena, ingat setan itu licik saudara. Dia lebih pintar dari Anda. Yeshua aja dia coba kok. Cuman kita. Kalau kita tidak punya benteng yang benar-benar, oh ngeri saudara. Ya. Haleluya. Hati-hati dengan kenyamanan. Amin.
Hati-hati saudara. Saya terus ingatkan ini saudara. Hati-hati Anda yang sudah merasa nyaman. Ya, haleluya. Jadi kalau kita benar-benar mau menyembah Bapa Yahweh harus benar-benar taat. Ya, sekalian apa tadi? Harus meninggalkan apa? Kenyamanan. Kemudian meninggalkan apa lagi? Dosa. Dan meninggalkan ego, keinginan pribadi. Nah ini, nah itu, nah ini, nah itu, nah. Semua nah. Sedangkan masa sekarang adalah masa kesukaran. Ketika keinginan pribadimu nah ini, nah itu, nah ini, nah itu, maka Anda akan mati dengan nah ini, nah ini, nah ini, nah itu. Hati-hati sudah. Ya. Hati-hati. Pemerintah aja sudah kasih tahu. Siap-siap. Kalau pemerintah udah bilang siap-siap berarti kacau. Indonesia memang masih luar biasa, masih puji Bapak Yahweh lah. Di negara-negara lain sudah hampir kaos, minyak banyak, SPBU sudah tutup. Di Indonesia oke lah. Ini pun lagi perundingan untuk bulan April ini mau naik tapi belum naik-naik. Makanya mereka bingung kok Indonesia mantap, Indonesia luar biasa katanya. Ya, negara-negara hampir beberapa negara itu sudah naik minyaknya, solar, Pertalite, Pertamax sudah naik, kok Indonesia kok nggak naik-naik, saudara. Tapi ingat baik, hati-hati saudara. Jangan terlena. Itu di bagian Jawa, nah kita daerah pedalaman. Bilang dan naik sendiri saudara. Bahkan tidak ada. Ya, LPG juga sekarang sudah susah. Jadi Yesua tidak kompromi, amin. Yesua tidak berkata, Bapak aku akan taat kalau jalannya mudah. Ia berkata, Bapa bukan kehendakku, melainkan kehendakku yang jadi. Itulah inti penyembahan sejati, amin saudara. Jadi inilah Pesak di mana teladan Yesua adalah puncak penyembahan sejati. Yesua taat sampai di kayu salib. Yesua menunjukkan bahwa penyembahan bukanlah suara, bukanlah ritual, melainkan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Haleluya. Nah, kalau Abraham menunjukkan ketaatan dengan Ishak, Yesua menunjukkan ketaatan dengan hidupnya sendiri. Dan sekarang giliran saudara dan saya, apakah kita mau hidup dalam ketaatan setiap hari? Ya, mengikuti teladan Yesua. Saudara yang tentukan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Oke, bagian yang kelima ya, saya percepat. Ya, sudah lama. Ya, sebagai aplikasi sudah. Ya, jadi setelah kita melihat teladan Abraham dan teladan Yesua, sekarang kita harus bertanya dengan jujur, bagaimana kita menerapkan penyembahan sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan sampai saudara hanya tahu teori, ya, tetapi hidup gak berubah. Ada kan begitu saudara? Itulah orang-orang Farisi, orang fasik, tahu teori tapi tidak pernah melakukan firman. Oh tahu. Tapi pada faktanya tidak melakukan saudara. Ya, itu tong kosong bunyinya nyaring saudara. Penyembahan sejati adalah ketaatan yang nyata. Dan ketaatan itu harus terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam hal-hal yang praktis yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar dalam ibadah sabat. Bukan hanya sekedar dalam kehilah. Tapi setiap hari. Katakan amin. Ya. Amin saudara. Taat dalam hal-hal kecil saudara. Jangan pernah berpikir bahwa penyembahan terjadi ya hal dengan hal-hal yang besar. Bapak
Bapak Yahweh melihat kesertaan kita dalam hal kecil, yaitu apa? Jujur. Amin. Nang suka ngampung, saudara. Anda pikir Anda ngampung-ngampung itu bagus, lalu berharap rapture. Jujur dalam segala hal, termasuk dalam pekerjaan. Amin. Itu yang penting. Sekalipun orang lain berbuat curang dalam dirimu, saudara tetap jujur. Amin. Terlalu banyak orang curang hari-hari ini. Bahkan banyak orang yang gak jujur hari-hari ini. Ya, kemudian apa? Setia dalam keluarga. Satu istri, satu suami cukup. Terlalu banyak perselingkuhan di mana-mana, saudara. Di media sosial kadang ngeri muak saya lewat. Lihat, pelakor. Itu terus yang terjadi hari-hari ini. Kelihatannya perempuan itu penuh nafsu. Tapi juga lelaki pun gatalnya luar biasa. Ya, ngeri, saudara. Ya, setia dalam keluarga. Ya, sekalipun dunia mengajarkan kebebasan tanpa batas. Ngeri, saudara. Kemudian menolak kompromi dengan dosa sekalipun itu hal kelihatannya sepele, saudara. Ya, kalau kita tidak bisa taat dalam hal kecil, bagaimana kita bisa taat dalam hal besar? Haleluya. Kemudian yang kedua, membaca dan merenungkan Torah. Kalau nggak bisa baca, dengar. Ya, penyembahan sejati bukan hanya nyanyi-nyanyi, tapi penyembahan sejati adalah hidup yang berakar pada firman. Biarlah firman itu jadi rema, jadi daging, amin. Dan firman itu yang mengarahkan kita setiap hari. Nah, kalau jarang dengar firman, ketika apa yang menjadi benteng, apa yang menjadi senjata. Kadang-kadang pun firman berbicara, tapi Anda singkirkan firman itu untuk keinginan saudara. Itu juga percuma. Jadi harus betul-betul, saudara. Ya, penyembahan sejati itu yang Tuhan mau kita belajar kebenaran firman. Ya, haleluya. Renungkan supaya kita betul-betul diubahkan. Jangan hanya tahu, ya tahu, ditanya tahu, udah lakukan. Bingung dia jawab. Kan gitu, saudara. Ya, haleluya. Yang ketiga, mengasihi sesama dengan tindakan nyata. Penyembahan sejati bukan hanya hubungan vertikal dengan Bapa Yahweh, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama, yaitu menolong orang miskin. Gak usah pelit-pelit jadi manusia. Ya, kemudian menguatkan yang lemah, amin. Kalau sama-sama lemah, Anda yang tahu, Anda yang sadar, Anda yang rohani, biar Anda lemah, menguatkan juga orang lain. Amin. Ya, apakah Anda tahu saya kuat-kuat terus? Anda kan tidak tahu. Saya lagi galau, lagi lemah, lagi ini kan saudara nggak tahu, tapi saya berusaha kan? Kan begitu, saudara. Ya, kemudian mengasihi tanpa pamrih. Ya, itu semua adalah bentuk penyembahan yang sering dianggap kecil, tetapi sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Amin. Yang keempat, menyerahkan diri sepenuhnya. Penyembahan sejati bukan hanya menyerahkan sebagian hidup, tetapi seluruh hidup. Ya, bukan hanya di waktu Sabat. Ya, tapi di setiap hari, Senin ketemu Senin. Ya, bukan hanya suara kita, tetapi hati kita, pikiran dan juga tindakan. Bahkan bukan hanya hal-hal yang mudah, tetapi juga hal-hal yang sulit. Ya, Abraham menyerahkan Ishak, Yesua menyerahkan hidupnya. Kita pun dipanggil untuk apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan apa? Yang melainkan Dia, Yesua. Berarti kita harus dipimpin. Amin. Tunduk. Kalau bukan kita, tanggalkan ego kita. Amin. Jadi saudara jangan tertipu oleh penyembahan yang hanya ritual. Ya, jangan berpikir bahwa Bapak Yahweh terkesan dengan hal-hal yang demikian yang sudah saya sampaikan berkali-kali, saudara. Ya, akan tetapi Bapak Yahweh betul-betul mencari hati yang betul-betul taat. Ya, hati yang betul-betul tunduk dan rela berkorban. Nah, kalau kita hidup kita tidak berubah, ya,
Kalau kita tetap kembali ke dosa, maka semua yang kita lakukan, bentuk penyembahan apapun itu menjadi sia-sia. Karena penyembahan sejati itu adalah hidup yang taat setiap hari. Amin. Jadi aplikasi praktis dari penyembahan sejati adalah taat dalam hal kecil, hidup dalam firman, mengasihi sesama, dan menyerahkan diri sepenuhnya. Itulah penyembahan yang sejati, itulah penyembahan yang berharga di mata Bapa Yahweh. Amin. Yang keenam sebagai teguran dan ajakan untuk kita. Ya, jadi saudara, setelah kita belajar dari Abraham, belajar dari Yeshua, sekarang waktunya kita orang mana bilang bak kaca, ya, alias bercermin. Ya, jadi jangan hanya mendengar firman, ya, artinya masuk kanan keluar kiri, ya, membiarkan firman ini menegur kita. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya ingatkan bahwa Bapak Yahweh tidak terkesan dengan ritual kosong, ya. Itu ulang-ulang saya katakan tadi supaya saudara betul-betul memahami. Ya, Bapak Yahweh tidak mencari pertunjukan, akan tetapi Bapak Yahweh mencari apa? Hati yang betul-betul taat. Kenapa? Karena yang saya lihat bahwa banyak orang yang datang ke kehilat di hari Sabat atau orang Kristen pada umumnya, ya, datang dengan wajah yang penuh dengan kesalehan. Ya, seperti yang sudah saya katakan ulang-ulang di awal, mereka nyanyi, pujian luar biasa, tetapi saudara, setelah keluar dari pintu gereja, pintu kehilat, hidup mereka kembali ke dalam dosa, kembali ke dalam kebiasaan. Itulah dinamakan ritual. Ya, ibarat kita apa ya? Ya, hanya sekedar tradisi, saudara, ya. Nah, ini persoalan di mana itu bukan pujian. Makanya saya katakan tadi apa? Bapak Yahweh nggak berkenan hal-hal yang demikian. Ya, haleluya. Jadi ingat sekali lagi, Bapak Yahweh mencari hidup yang mau berubah. Sudah waktunya, sudah kapan lagi, amin? Ya, Yohanes 14 ayat 15 tadi bilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, ya, harus lakukan, ya, menuruti segala perintah-perintah. Ya, jadi sekali lagi itu berarti ukuran kasih kita kepada Bapa Yahweh bukan hanya sekedar di kehilat nyanyi-nyanyi menyembah, melainkan dalam bentuk ketaatan kita setiap hari. Ya, jadi jangan menipu diri sendiri, saudara. Ya, capek nggak saudara nipu diri sendiri? Ya, Bapak Yahweh itu lihat hati. Bapak Yahweh tahu apakah kita benar-benar mengasihi Dia atau hanya pura-pura. Jadi saya ngajak di Pesak sebelum kita perjamuan, jangan jadi orang munafik, amin. Ya, jangan jadi orang munafik yang hanya sujud di Sabat tetapi hidupmu penuh dengan kompromi. Dan jangan pernah berpikir bahwa Bapak Yahweh terkesan dengan apa yang kita lakukan di kehilat dengan nyanyian bentuk penyembahan. Ya, tapi hati masih kotor. Ya, kemudian jangan tertipu dengan ritual emosional. Karena Bapak Yahweh mencari kesetiaan bukanlah pertunjukan yang kita lihat di gereja-gereja besar. Ya, kalau hidup kita tidak berubah, kalau kita tetap kembali kepada dosa, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Ya, untuk itu saya mengajak di dalam perayaan Pesak, ya, pada malam hari ini, lewat pengorbanannya kembali Bapa memberi kesempatan untuk saudara dan saya bertobat. Ini, ya, jangan tobat kumat, saudara. Demikian juga siapapun Anda, ya, yang mungkin menyaksikan YouTube saya. Ingat saudara, Bapak Yahweh selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Jadi hari ini, ya, hari ini Bapak Yahweh memanggil saudara dan saya untuk hidup dalam penyembahan sejati. Bukan penyembahan yang palsu, bukan penyembahan yang kosong, tetapi penyembahan yang nyata, yaitu ketaatan yang penuh setiap hari. Dan mari saudara dan saya belajar daripada Abraham, ketika Bapak Yahweh berbicara, ia taat tanpa bantah. Amin. Haleluya.
Mari kita juga belajar dari Yesua. Ia taat sampai mati di kayu salib. Dan mari kita meneladani mereka dengan hidup yang tunduk kepada Bapa Yahweh, agar juga kita bisa diluputkan dari mara bahaya di masa kesukaran hari-hari ini. Amin. Ya. Haleluya. Ini masa-masa sukar loh, saudara. Jangan tunggu gempa lalu rumah nimpa saudara baru mau sadar, mati percuma, saudara. Ya, hari ini Bapak Yahweh tegur kita, Hari ini Bapak Yahweh memanggil kita. Mari jawablah panggilan itu dengan hidup yang taat, amin. Enggak perlu Bapak Yahweh saya mau taat, lakukan dulu. Enggak usah banyak mulu, lakukan. Nanti orang lain akan melihat. Ya, hidup yang berubah. Amin. Hidup yang benar-benar menjadi penyembahan sejati di hadapannya. Haleluya. Dan yang paling terakhir sebagai penutup, kita masuk perjamuan kudus. Ya, nanti Amin yang akan melayani perjamuan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah berjalan bersama melalui kisah Abraham, ya, di Gunung Moria, dan setelah kita lihat makna kata saka, setelah kita menegur penyembahan modern yang sering salah arah, dan setelah kita meneladani ketaatan Yesua, sekarang kita sampai kepada kesimpulan yang besar, di mana penyembahan sejati bukanlah suara, bukanlah sekedar ritual, bukanlah air mata sesaat, tetapi penyembahan sejati apa? Ketaatan penuh kepada Elohim dalam bentuk yang nyata setiap hari. Oke, paham ya? Haleluya. Yesua menunjukkan ketaatan dengan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, sekarang giliran kita. Apakah kita mau hidup dalam ketaatan setia apa? Dan saya sebagai hamba Elohim menegaskan kepada kita di mana Bapak Yahweh tidak mencari pertunjukan. Ya, jangan terkecoh dengan bilang pertemuan itu karena gerejanya bagus, megah, banyak menjembatkan. Ya, kalau hati penuh dosa, hati busuk, itu bukan hidup. Kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan, tidak, saudara. Ya, Bapak Yahweh tidak mencari ritual yang begitu, saudara. Akan tetapi Bapak Yahweh mencari lagi-lagi hati yang tunduk, hati yang taat, dan hati yang mau rela berkorban. Kalau hidup kita tetap sama setelah ibadah, kalau kita tetap kembali ke dosa, maka semua itu menjadi sia-sia. Tapi kalau hidup kita berubah, kalau kita benar-benar taat, maka hidup kita menjadi penyembah yang sejati di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Dan paling terakhir ajakan saya, ya, hari ini Bapa Yahweh menegur kita, ya, untuk saudara dengar dan lakukan. Amin. Bapa Yahweh manggil kita, jangan tunda lagi. Ya, anggaplah ini sebagai Paskah yang terakhir. Amin. Haleluya. Dan hari ini ambil keputusan, tinggalkan dosa. Haleluya. Hidup dalam firman. Amin. Taat dalam hal kecil maupun besar. Amin. Serahkan diri sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Amin. Itulah penyembahan sejati. Ya, itulah penyembahan sejati, dan itulah penyembahan yang paling berharga di mata Bapa Yahweh. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita pulang dari tempat ini dengan hati yang berubah. Ya, dengan hidup yang taat, dengan penyembahan yang sejati. Dan biarlah shalom, damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Dan juga biarlah hidup kita setiap hari menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.